Shalom saudaraku yang diberkati Tuhan. Kita bersyukur pada saat pagi hari ini bahwa Tuhan kita Tuhan yang baik. Saya percaya bahwa sekiranya kita bisa menonton video ini, saya percaya bahwa saudara dan saya pasti diberkati Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa kami yang baik, kami bersyukur pada pagi hari ini. Hamba percaya bahwa ketika firman Tuhan ini disampaikan, maka kami boleh diberkati oleh Tuhan. Sehingga setiap kami yang putus asa, yang kecewa, yang tawar hati, yang belum mengalami kemenangan lewat firman Tuhan ini, kami percaya boleh memberikan jalan keluar, kemenangan kepada setiap mereka yang tidak berdaya. Dalam nama Yesus, kami siap menyampaikan firman Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema kita pada pagi hari ini, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Saudara yakin bahwa pertolongan Tuhan tidak terlambat? Kalau saudara yakin pertolongan Tuhan tidak terlambat, kenapa pada hari-hari ini ada begitu banyak orang Kristen yang kecewa, yang tidak berdaya? Mungkin oleh karena pandemi COVID-19 yang membuat pada akhirnya tidak berdaya. Tapi lewat firman Tuhan pagi hari ini saya percaya bisa memberikan kita jalan keluar. Karena firman Tuhan berkata pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Mari kita baca di dalam Yohanes, Injil Yohanes pasal 11 ayat 5 dan 6. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ini adalah cerita di mana seorang Lazarus, ada 3 bersaudara yang namanya Marta, Maria, dan Lazarus. Mereka itu Alkitab katakan di dalam Injil Yohanes yang sudah kita baca tadi bahwa ayat 5 katakan Yesus itu sangat mengasihi mereka. Nah, ternyata orang yang bisa mengalami pencobaan, yang bisa mengalami ujian, itu adalah orang yang dikasihi oleh Yesus. Amin. Nah, jadi ingat baik-baik saudaraku bahwa orang yang mengalami ujian, orang yang mengalami pencobaan, itu karena Yesus sangat mengasihinya. Nah, ayat 6 berkata bahwa sesungguhnya ketika Yesus mendengar bahwa Lazarus sakit, dia katakan dia sengaja 2 hari lagi dia tinggal di Yerusalem, saudaraku. Nah, dalam hal ini mungkin di antara kita selalu berkata bahwa benar gak sih Tuhan bisa jawab doa kita? Benar gak sih Tuhan itu punya kuasa? Saya mau kasih tahu buat saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sebagaimana orang Kristen pada hari-hari ini mengalami banyak sekali cobaan, dan bahkan bukan sedikit lagi yang meninggalkan Tuhan. Tetapi biarlah khotbah pada pagi hari ini dengan tema bahwa pertolongan Tuhan tidak terlambat. Seorang Lazarus yang sakit, dan Alkitab katakan bahwa bukan cuma sakit. Lepas 2 hari dari situ, mereka mendengar bahwa Lazarus sudah mati. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mungkin ketika kita mengalami banyak tantangan, banyak cobaan, dan kita sudah berdoa tak henti-henti, bahkan puasa, tetapi malah masalah itu tambah rumit. Saya mau yakinkan buat kita pada pagi hari ini bahwa kalau masalah itu semakin hari semakin terhimpit, semakin hari seakan-akan tidak ada jalan keluar, percaya bahwa jawaban doa semakin singkat akan dinyatakan dalam hidup kita. Amin, saudara. Nah, singkat cerita saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, bagaimana ketika Yesus datang ke Betania. Alkitab katakan jarak antara Yerusalem dan Betania itu kurang lebih 2 mil jauhnya. Berarti tidak terlalu jauh saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Nah, ketika Yesus sudah sampai di sana, beredar berita bahwa Yesus sudah datang di Betania. Tapi saya mau kasih tahu bagi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ketika orang mengalami masalah, tidak mungkin tidak kecewa. Marta, Maria, dan Lazarus, saudara, orang yang sangat takut dengan Tuhan,
orang yang sungguh-sungguh melayani Tuhan, tetapi mereka juga kecewa. Nyata ketika Marta sampai kepada Yesus, saudaraku, Alkitab katakan, dia katakan kepada Yesus, sekiranya guru atau Yesus ada di sini, mungkin Lazarus tidak mati. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, perkataan ini adalah perkataan kecewa. Perkataan ini adalah perkataan yang mereka sebenarnya berharap Yesus itu hadir pada saat itu. Tetapi ingat saudaraku, manusia hanya bisa mengira-ngira jalan, tapi Tuhan yang menentukan. Amin. Kita percaya bahwa Allah kita bukan Allah membiarkan kita pada saat ini. Maka saya mau kasih tahu kepada kita bahwa Tuhan tidak akan membiarkan saudara dan saya hidup di dalam hal-hal yang membuat saudara jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab pencobaan yang datang kepada kita tidak melebihi kekuatan kita. Amin, saudara. Nah, pada saat pagi hari ini saya akan menyampaikan satu firman Tuhan kepada kita yang ada di dalam Mazmur pasal 12, saudara. Kita akan baca ayat 7. Di sana dikatakan janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur pelaburan di tanah. Amin. Haleluya. Bahwa janji Tuhan, janji yang murni. Tuhan punya cara sendiri untuk menolong saudaraku. Pagi hari ini, dengan firman Tuhan yang singkat ini, saya percaya bahwa pertolongan Tuhan tidak terlambat. Mungkin bagi Bapak Ibu, saudara-saudari pada saat ini, mungkin masalah ekonomi, mungkin masalah sakit penyakit, mungkin masalah studi, mungkin masalah rumah tangga, atau apapun bentuk masalahmu. Dengar firman Tuhan pagi hari ini. Janji Tuhan tidak pernah terlambat. Amin. Bahwa janjinya adalah murni, 7 kali dimurnikan dalam peleburan api. Oleh karena itu, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, jangan kecewa, jangan putus asa. Yesus punya cara sendiri untuk menolongmu. Salibmu dan salibku berbeda, tetapi tujuannya sama, untuk supaya Tuhan Yesus dipermuliakan. Mari tundukkan kepalamu, saudara. Saya perkatakan bahwa engkau pasti disembuhkan. Bahwa pada saat ini pasti Tuhan akan berikan kemenangan. Engkau yang sakit, engkau yang punya masalah rumah tangga, engkau punya masalah ekonomi, apapun bentuk masalahmu pada saat ini, saya mau katakan bahwa Tuhan Yesus lewat Roh Kudus akan menjamahmu. Jika engkau sementara menonton video ini, mari taruh tanganmu di dada atau di mana yang engkau sakit. Saya berdoa dalam nama Yesus, mujizat Tuhan terjadi kepadamu. Dalam nama Yesus, bahwa masalahmu ada jalan keluar. Dalam nama Yesus, saya percaya bahwa Roh Kudus memberikan kita damai sejahtera, sukacita. Dalam nama Yesus, jika kita tidak punya pekerjaan, hamba percaya bahwa Tuhan memberkati dan berikan pekerjaan kepada kita. Dalam nama Yesus, kita percaya bahwa Tuhanlah penolong bagi kita semua pada pagi hari ini. Hamba berdoa, apa yang sudah hamba doakan, Tuhan sudah menjawab. Tuhan sudah menjawab kepada seluruh umat Tuhan yang sudah mendengarkan firman ini. Di dalam nama Yesus, kami berdoa, kami bersyukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Percaya saudara, bahwa apa yang saudara sudah terima saat pagi hari ini, baik firman Tuhan maupun doa tadi, bahwa Tuhan sudah sembuhkan. Di mana sakitmu, Tuhan sudah menjamah dan berikan kemenangan. Di mana masalahmu, percaya bahwa saat ini Tuhan sudah berikan jalan keluar kepadamu. Kau tidak punya damai sejahtera, percaya pada saat ini bahwa Tuhan sudah melimpahkan damai sukacita kepada kita. Haleluya, haleluya, amin.